kita belajar bagaimana mensikapi kehidupan ini semakin setiap hari semakin baik. Tapi ada saja ya teman-teman, ada saja yang membuat kita sebenarnya mengulangi kesalahan kita yang sama. Seperti mungkin dalam kehidupan kita belum melepaskan masa lalu. Kita masih membayangkan masa lalu. Kita merasa sudah melepaskannya tapi berat. Kadang-kadang kita masih pikirin, ya kan? Apalagi kita ketemu lagi dengan hal-hal yang sama gitu loh. Seperti contohnya misalnya ya, kita trauma dengan satu bisnis ya, tapi kita ketemu lagi dengan lingkungan itu dan kita bertanya bahwa bisnis ini bener nggak sih buat aku gitu loh, bisnis ini bener nggak sih buat saya, bagus nggak sih gue bisa jalanin bisnis ini gitu. Kenapa datang lagi tapi dengan judul yang berbeda, dengan orang-orang yang mungkin yang berbeda, tapi ada satu dua orangnya itu lagi gitu. Nah, teman-teman, itu bukan namanya, bukan bertanda bahwa kamu cocok di situ, bukan. Itu adalah sebuah ujian bahwa kamu benar-benar serius nggak dengan apa yang kamu jalani sekarang. Apa kamu beralih? Makanya saya bilang trauma masa lalu itu harus benar-benar dilupakan. Karena kalau kamu tidak lupakan, kamu akan kata-kata gimana ya? Kamu akan larut lagi, ingat lagi. Kamu harus bisa menyesuaikan waktu dan tempat ya. Misalkan kamu diundang lagi, misalkan kamu datang lagi, misalkan kamu ketemu lagi dengan orang-orang yang sama seperti itu, dan itu sudah pernah membuat kamu trauma, kamu harus berasa bahwa itu tidak pernah terjadi gitu loh. Jadi kamu biasa aja hadapinnya, kamu say hello biasa, kamu ngobrol biasa, kamu menghadapinya biasa gitu. Jadi biar nggak ada traumatik, biar kamu merasa kamu udah membentengi, tapi kamu bisa masuk. Kenapa? Kamu beranggapan bahwa tidak boleh masuk, akhirnya masuk gitu. Jadi mendingan kamu biarin aja mereka kata apa, bilang apa segala macam, ikutin aja ritmenya. Tapi kamu harus punya benteng, walaupun nggak semua orang kuat ya. Karena pertanyaannya adalah seberapa besar kamu mau berubah dalam hal-hal yang tadi, misalnya kamu mau ninggalin atau kamu mau baik lagi. Gitu. Jadi di sini saya mau bilang bahwa kita itu akan ketemu lagi hal-hal yang sama. Misalkan saya, di lingkungan saya banyak sekali orang Sumatera Barat di dalam lingkungan saya. Orangnya semua baik-baik. Walaupun saya kemana pergi selalu ketemu dengan mereka. Dan mereka semuanya baik gitu, rata-rata ya, yang ketemu saya, alhamdulillah. Nah, saya berpikir, kenapa lingkungan saya ketemunya seperti ini? Ya mungkin karena memang itu lingkungan saya gitu. Walaupun dimana saya berpindah bidang, ketemu lagi orang yang sama, misalnya daerah yang sama gitu. Sama di kehidupan teman-teman pasti ada misalnya ya gitu. Misalnya teman-teman dulu bisnis parfum misalnya, ketemu lagi nih, entah pindah ke kota mana, ketemu lagi, ada aja gitu. Jadi kayak masa lalu kita ini kayak mau terkuak lagi. Sebenarnya enggak. Itu kayak kamu lagi di remind bahwa kamu punya lo kayak gini-gini. Kamu cukup dengerin aja pembelajaran kamu dan pembelajarannya dia, kamu jadiin satu, jadi sebuah cerita. Bukan untuk mengulanginya lagi. Ya, seperti aku misalnya, aku punya salon misalnya. Aku berusaha buka lagi dari sekian tahap lama tutup. Tapi aku tuh udah nggak concern di situ, udah nggak bisa gitu loh jalaninnya setiap hari di situ, karena aku punya kegiatan lain yang menurut aku lebih nyaman dan aku bisa lakuinnya kapan aja di mana aja gitu. Tetapi aku tetap maksain diri karena aku suka gitu ya. Tapi kan akhirnya aku pikir-pikir ya duitnya habis di situ gitu. Misalnya terus kayak kemarin misalnya staff aku resign saat aku sedang didik dia 2 bulan. Percayalah, bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksakan orang terus bersama kita, karena semua orang itu punya jalannya masing-masing. Mau kamu ikat dia kayak apa, mau kamu kontrak mereka kayak apa ya, tidak bisa kita untuk mereka bersama kita terus. Terus saya trauma nggak? Enggak, dulu juga begitu. Saya udah ajarin orang pintar pindah kerja, pintar pulang, pintar nikah gitu ya. Jadi banyak banget hal-hal yang kayak begitu. Dan inilah perjalanan hidup. Sebenarnya kamu concern aja sama kamu yang kamu suka, kamu bidang kamu, concern aja. Sooner or later akan ada hasilnya kok. Ya, tapi kalau kamu memang sudah ada concern dan kamu sudah lama bertahun-tahun di situ, ya kamu nggak usah pertahanin, kamu cari yang lain yang kamu rasa kamu suka, ya kamu fokus lagi gitu ya. Soal kamu punya hobi yang lain atau hobi apa, kayak misalnya aku hobi bikin sambal, hobi masak-masak, ya aku bikin loh, aku open PO, tapi itu bukan jadi kayak utama, jadi aku open PO aja, bumbunya bener-bener aku bikin enak segala macam, jadi orang kalau aku open PO lagi orang mau pesen karena pernah enak. Walaupun satu dua orang ada yang bilang misalnya keasinan atau kepedesan, ya namanya sambal ya pedes lah, namanya cumi juga asin lah ya kan, semua selera. Dan kita nggak bisa memahami semua selera orang. Benerin, nggak usah semua orang, dari 5 orang teman kamu aja 5 orang selera beda-beda ya.
Dalam keluarga aja adik kakak berbagi, misalnya bertiga, seleranya beda-beda. Ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam, ada yang suka kebab. Nggak semuanya sukanya berbarengan gitu. Jadi nggak usah bingung. Jadi fokus aja, fokus sama pengendalian diri kamu, fokus sama apa yang kamu lakukan sekarang. Jangan terbawa masa lalu, jangan trauma-traumaan ya. Jangan, pokoknya jangan ke distract dengan itu. Oke?